بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهزم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. العلم فيه أنه بشر وأنه غير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يقفون لديه عند أديم من نقطة اللقم أو من شغلة الإكم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأواني مقتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أذن لصبي صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الآل والصحب ثم التابعين فهم أهل الطغى العلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثوابا مقاصدنا
اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon, kita sekarang nyampe kepada fasal yang lain, yaitu yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara-perkara yang syubhat. Alaika bil wara' anil muharramat wasyubhat, dan hendaknya engkau menjauhi, engkau wara' anil muharramat wasyubhat, daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan perkara-perkara yang syubhat, yang tidak jelas haramnya, tapi hati kita ragu di dalam mengambilnya atau memakannya atau mempergunakannya, maka hendaklah kita tinggalkan semua itu. Itu namanya wara'. Kalau hati kita masih ragu, kita terjang saja, itu berarti tidak wara'. Wa innal wara' milakuddin, karena wara' itu adalah pokoknya agama. Karena wara' ada yang menetapkan agama kita. Musabbitu dinikal wara', yang tetapin agama kamu adalah wara'. Wa anna muzilahu tama', dan yang menghilangkan agama ini adalah tama'. Karena tama'nya seseorang, karena rakusnya seorang, sehingga dia melakukan atau memakan atau mengambil apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memikirkan akibatnya dan tanpa memikirkan azabnya nanti di akhirat. Walladzi 'alaihi al-madar indal ulama'il 'amilin, karena wara' ini adalah pokok daripada agama ini yang harus kita perhatikan. Karena para ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya semua menjaga dirinya, menjaga makannya, menjaga pakaiannya, menjaga apa saja yang masuk dalam dirinya dan melekat dalam tubuhnya. Jangan sampai sedikit pun ada barang syubhat, apalagi haram. Syubhat saja jangan, apalagi yang haram.
Qad qala Allah wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kita kepada apa yang diharamkan oleh Allah ini yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita makan masuk dalam tubuh kita, dalam perut kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, fannaru awla bih, maka neraka adalah lebih baik baginya. Karena yang kita makan ini akan menjadi daging, menjadi darah, menjadi daging. Apabila kita makan yang dari haram, dari yang haram, maka berbahaya. Rasulullah SAW mengancam akan masuk neraka. Fannaru aula, maka neraka adalah lebih baik baginya. Oleh karena itu ya, kita perhatikan benar-benar arti daripada hadis ini, makna daripada hadis ini yang jelas-jelas dan dengan tegas. Sama sekali kita tidak boleh kompromi dengan barang yang haram, barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita jauhi. Bahkan yang tidak jelas pun, yang syubhat juga harus kita, bukan hanya yang haram saja, tapi yang syubhat juga kita harus jauhi. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, man ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinih. Orang yang menjaga dirinya dari barang yang syubhat, yang tidak jelas halal haramnya, tapi hati kita ragu mau mengambilnya, faqad istabra'a, berarti dia telah membersihkan agamanya, wa irdihi, dan membersihkan kehormatannya. Berarti dia telah bersih dirinya dan bersih agamanya dengan waraknya itu. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang dia jatuh dalam perkara yang syubhat, dia makan barang yang syubhat, dia ambil barang yang syubhat, waqa'a fil haram, maka akan jatuh dalam perkara yang haram. Artinya apabila kita meremehkan barang syubhat ini, nantinya kita akan ambil yang haram, akan melakukan yang haram. Oleh karena itu jangan remehkan. Orang yang meremehkan barang syubhat, lama-lama dia akan mengambil yang haram, akan terperosok melakukan yang, akan jatuh melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, sungguh perkara yang halal itu jelas, wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat, di antara dua perkara ini yang halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat, maka dari itu hendaknya kita
jauhi barang, karena berbahaya, kita akan terperosok dalam barangnya. Karena yar'ahul hima, katanya, seperti orang yang menggembala di tebing yang curam, atau ya menggembala di bumi larangan yang tidak boleh gembala kita masuk ke bumi itu. Nah, ini berbahaya, nanti kalau ya kita lengah maka akan masuk itu gembala kita ke bumi yang dilarang. Nah, ini ya, kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa'alam, dan ketahuilah, annal ladzi yatanawalul haram asyubuhat. Ketahuilah, Abdullah bin Al-Haddad memperingatkan, annal ladzi yatanawalul haram asyubuhat, orang yang makan yang haram dan makan yang syubhat, qalla an yuwaffaq li amalin salih, li fi'lin amalis salih. Jarang atau sedikit sekali orang yang makan yang haram, yang syubhat itu, dia mendapatkan taufik untuk melakukan amal yang saleh. Susah ya. Orang yang makannya haram atau syubhat itu susah sekali. Dirinya dibuat ibadah, dibuat taat, dibuat beramal saleh. In wufiqa lahu zahiran wa la budda an ya'rida min al-afat al-batinah wa yusidu alaihi kal ujub riya. Seandainya dia diberikan kesempatan, mendapatkan kesempatan, orang yang makan yang haram dan syubhat tadi itu zahirnya melakukan amal saleh, fala budda ya'ridallahu, maka tidak boleh tidak akan menghadang padanya atau akan ya datang padanya afat-afat batin dari dirinya yang akan merusakkan amal itu tadi, dari dirinya sendiri yang akan merusakkan amal itu tadi, seperti ujub, riya dan lain-lainnya. Zahirnya dia makan ya, kemudian dapat kekuatan dari yang dia makan, tapi yang dimakan itu haram, menjadi energi baginya, bisa beraktivitas, bahkan bisa melakukan taat, umpamanya bisa dipakai untuk melakukan taat, tetapi amalnya, taatnya tadi itu akan datang padanya afat yang merusak amalnya, seperti riya, ujub dan lain-lainnya. Wa ala kulli hal, maka artinya ya pokoknya, wa ala kulli hal falladhi ya'kulul haram amaluhu mardud. Orang yang makan yang haram, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya tidak diterima oleh Allah, bagaimana dalam Zubat diterangkan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislu bina'in ala maujin yuj'alu. Orang yang taat, melakukan taat, tetapi yang dimakan haram, itu seperti orang membangun di atas ombak, di atas laut, di atas ombak, mustahil akan berdiri. Artinya orang yang taat
tapi yang dimakan haram, mustahil akan diterima. Amalnya akan ditolak oleh Allah, mardud alaih. Ya anna Allah tayyibun, karena Allah itu maha bagus, maha bersih, maha bagus. La yaqbalu illa, tidak menerima kecuali yang bagus. Amal yang ada riya, amal yang ada ujub, yang asalnya dari makan yang haram, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila yang kita makan haram. Maka dari itu Rasulullah bersabda pada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mata'abak tustajab da'watuk. Baguskan makan kamu, artinya makanlah yang halal, tustajab da'watuk, maka doamu akan mustajab. Jadi ini istib'ad qabulid doa mimman akala haraman. Jauh sekali orang yang akan diterima doanya seseorang tapi yang dimakan adalah haram. Kendaraan aja kalau kita isi bensin yang tidak asli ya, akan macet tengah jalan, akan mogok, bahkan akan rusak kendaraannya kalau dicampur dengan yang lain. Kalau dicampur sedikit, apalagi kalau ya, sama sekali tidak dicampur, bukan diisi bensin tapi diisi air, ya rusak kendaraannya sama sekali, tidak bisa jalan. Maka dari itu dalam qasidah Tombo Ati ku 5 warnange, kaping 5 kudu kaping 4 kudu weteng ingkang luwe. Itu maksudnya weteng ingkang luwe itu luwe dari yang haram. Bukan berarti harus dipakai untuk puasa terus, tidak, tapi kosong, dikosongkan dari yang haram. Weteng ingkang luwe itu kan kosong perutnya. Kudu weteng ingkang luwe itu maksudnya tidak makan yang haram. Ini akibatnya kita sembrono makan yang, apabila kita makan yang haram. Apalagi bagi orang-orang yang ngerti dengan hukum, ngerti dengan agama, harus lebih hati-hati lagi. Dalam satu ucapan seorang ulama, idza kana al-ulama yastaghiluna bi jam'il halal, apabila ulamanya sibuk ngurusin proyek, ngurusin barang yang halal, sibuk, bukan sibuk ngajar, bukan sibuk mulang, bukan sibuk dakwah, tapi sibuk ngurusi dunia, mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, sibuk ngurusin proyek. Istaghalan nas ya'kuluna saran nas ya'kuluna syubah. Maka manusia semua akan makan yang syubhat karena tidak ngerti, karena tidak ngerti hukum. Ya, manusia akan, orang awam akan makan yang syubhat. Idza kana al-awam yaquluna idza kana al-ulama, tetapi apabila justru ulamanya sekarang yang makan syubhat, bukan orang awam saja tapi ulama yang makan syubhat, ulamanya makan syubhat, saral awam yaquluna al-haram,
maka orang awam yang dimakan haram, karena tidak ngerti lagi kalau itu bukannya dianggapnya syubhat tapi sebenarnya haram, tidak tahu karena itu haram. Syarul awam yaquluna al-haram. Tapi yang lebih fatal lagi, idza kana al-ulama yaquluna al-haram, kalau ulamanya yang dimakan yang haram, yang dimakan oleh mereka barang yang haram, syarul awam kufar. Manusia semua tidak punya agama, udah jadi orang kafir semua, yang tidak ngerti hukum, yang tidak tahu hukum, yang tidak ada hukum, udah jadi orang kafir semua. Maka harus justru para ulamanya harus lebih hati-hati, harus lebih ngestiti, harus lebih teliti, jangan sembarangan, jangan sembrono. Jadi itu, karena doanya ulama itu diperlukan. Kalau doanya ulama sudah tidak mustajab, doanya siapa yang didengar oleh Allah? Ada cerita, ada cerita zaman dulu, ada raja yang kejam bernama Hajjaj bin Yusuf. Di satu daerah, di satu negara yang bernama Irak ini, rakyatnya wangkot-wangkot, rakyatnya itu susah untuk diatur. Kemudian dikirim kepada mereka, pada Irak ini, seorang gubernur yang kejam, Hajjaj bin Yusuf. Sebelum Hajjaj bin Yusuf ini, setiap ada gubernur dia berbuat zalim, tidak lama mati. Setiap ada gubernur yang berbuat zalim, tidak lama akan mati. Begitu dia dikirim ke Irak ini, ke daerah Irak, negara Irak, ini dia memberi pengumuman kepada semua ulama. Semua ulama wajib datang ke masjid. Perintah ini, perintah pemerintah, raja yang bernama Hajjaj ini, atau gubernur yang bernama Hajjaj. Semua ulama harus datang ke masjid, bawa telur masing-masing, 1 biji saja telur, suruh bawa telur. Tidak ngerti maksudnya apa, datang ke masjid suruh bawa telur satu. Datang semua karena takut, raja ini kejam, yang tidak taat nanti bisa dibunuh. Bawa telur. Di pintu masjid disiapkan keranjang-keranjang untuk mau taruh di mana telur itu. Orang ulama yang datang itu banyak, disiapkan keranjang telur, ditaruh, dipersilahkan untuk taruh di keranjang, masuk ke masjid. Sampai selesai, udah penuh masjid ini dengan ulama. Mungkin mereka diundang itu kayak diundang ulama, diundang bupati atau gubernur gitu. Kalau diundang untuk datang ke masjid, paling mau diajak istighosah ini gitu ya. Pikir mau diajak istighosah. Berkumpul, setelah itu setelah berkumpul di masjid, berdiri ini si Hajjaj bin Yusuf ini. Banyak membunuh ulama-ulama ini. Hajjaj bin Yusuf berdiri, tidak ada acara apa-apa, acara sudah selesai katanya. Tidak ada istighosah, tidak ada ini, tidak ada doa, tidak ada ini. Terima kasih atas datangnya semua para ulama-ulama. Silakan untuk pulang masing-masing dan mengambil telurnya masing-masing.
Kan dia datang bawa telur. Ya. Tidak dikasih amplop, tidak dikasih berkat, tidak dikasih apa-apa, suruh ambil telurnya masing-masing. Kalian semua bawa telur berapa tadi, silakan ngambil. Yang bawa satu ya silakan ngambil satu lagi, yang bawa dua ya ngambil dua, dan yang bawa tiga. Oh, udah bolang semua, yang masing-masing ngambil telur. Dia tadi bawa satu, yang ngambil satu. Mau dia bawa satu, mau ngambil dua, berarti yang satunya nyolong kan. Jadi yang semua ulama pulang bawa masing-masing telur. Dari sejak itu doanya ulama tidak diterima, tidak mustajab, sudah mendoakan hajat tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mereka makan syubhat. Dia taruh telur itu yang dia bawa, dia tahu telur, bawa telur, kemudian dia pulang, telurnya siapa yang dibawa? Itu telur sama. Apa tadi masuknya ditulis punyanya Kiai Muhyiddin gitu. Oh ya kan ada tulisannya Kiai Muhyiddin, punya saya itu ada Kiai Ali, pokoknya ya Kiai Ali ya, atau Kiai Faisal. Ada ya, tidak tahu maksudnya. Suruh bawa telur maksudnya untuk apa? Tapi untuk supaya ulama ini makan syubhat, ini maksudnya hajat. Kalau sudah makan syubhat, mardud, doanya sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat zalim semaunya dia, sekehendaknya, membunuh, mengambil hanya orang, memenjarakan dan lain-lainnya. Bisa dilihat tuh dalam sejarah itu. Telur, ini telur, hanya satu butir telur yang dia makan, barang syubhat. Tidak terima doanya. Kalau sudah doanya ulama tidak diterima, ya, ya, doanya siapa yang diterima? Oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu ini sangat penting sekali ini. Ojo sembrono, masih ndok siji, ojo sembrono. Ya, ya. Sebab ya, tidak tahu kita, ya, karena jangan menyepelekan perkara maksiat atau sekecil apapun, karena kita tidak tahu. Barangkali di situ ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di situ ada pendunia pangeran, ya. Apalagi sudah jelas-jelas kita dilarang, ya. Udah itu ya, apa itu? Ya. Orang yang bertakwa itu ya meninggalkan, ya, la yablughul 'abdu darajatal muttaqin, tidak nyampe seseorang pada derajatnya takwa yang tinggi, hatta yada'a ma la fihi ba'sun hadaran lima fihi ba'sun, hatta yada'a ma la ba'sa fihi hadaran ya, lima bihi ba'sun. Orang yang tidak akan nyampe seorang hamba kepada derajat takwa sampai dia meninggalkan apa yang sebenarnya tidak apa-apa, tapi takut ada apa-apa, ya. Jadi dia tinggalkan apa yang tidak ada sanksinya apa-apa, tapi karena takut ada sanksi, itu namanya warok, itu nama hati-hati, ya, menjaga diri, jangan sampai ya kita terperosok kepada yang haram, ya, pada yang haram. Ini masih panjang mengenai warok ini, ya. Insyaallah kita teruskan dalam pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. اللهم انفعنا بما علمتنا وسمعنا ما يضرنا
اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا فضلك جودك كرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم نبينا وذر المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وارزقنا الحكمة. اللهم نور قلوبنا بنور علمك ومن نبرد الأرض بنور الشمس فضلك أجدك وصلى الله على سيدنا